Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alladzi asra bi yadihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mari senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah
hakikat Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hakikat, maka kita akan berbicara tentang isi atau inti yang terdapat di dalam salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini sering kita baca di dalam sholat kita, dalam sholat 5 kali sehari semalam, yang di dalamnya kita bersaksi, kita mengatakan persaksian diri kita kepada Allah. Kul, katakanlah, siapakah yang disuruh berkata adalah Muhammad. Yang pertama disuruh bicara dan disuruh berucap sebelum berucap kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biasa kita baca di dalam doa kita, di dalam salat kita. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Kita ikrarkan 5 kali sehari semalam, kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya siap hidup ya Allah dan saya siap mati. 5 kali sehari semalam kita laporkan diri kita kepada Allah. Maka orang yang menjaga sholat 5 waktunya tidak pernah takut mati. Kenapa? Karena kita melapor kepada Allah 5 kali sehari semalam, 2 kali 24 jam. Kita laporkan dalam kehidupan siap hidup dan siap mati. Maka orang yang menjaga sholat 5 waktunya, pasti Allah akan memanggilnya pada waktu-waktu sholat. Jadi orang yang menjaga salat 5 waktunya, ketika dia menghadap sudah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jangan jauh dari waktu-waktu salat. Karena inilah dasarnya kita akan kembali kepada Allah dalam 5 waktu. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan. Jadi bukan saja pegawai yang harus melaporkan kinerjanya. Kita sebagai umat Islam harus melapor 5 kali sehari semalam, melaporkan kinerja kita, apa yang kita lakukan dalam sehari semalam. Berapa waktu yang Allah berikan dalam 5 kali sehari semalam? Cuma 25 menit. Isya 5 menit, subuh 5 menit, duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, hanya 25 menit. Sedangkan waktu yang Allah berikan kepada kita 2 kali 12 jam siang, dari jam 6 sampai jam 6 sore 12 jam, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi 12 jam, 2 kali 12 24 jam. Yang diminta waktu kita menghadap kepada Allah cuma 25 menit, bukan 24 jam. 25 menit saja waktu untuk melaporkan kinerja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan, inilah yang pertama. Lantas apa yang pertama disuruh laporkan? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisyaratkan, apa yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan perintah salat, bukan juga puasa, bukan juga zakat, bukan juga haji. Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
adalah kita disuruh membaca. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Yang pertama diperintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyi dari ayat itu? Iqra, bacakan. Ini dalam bahasa Arab adalah fi'il amar, perintah. Kalau perintah dilaksanakan sudah jelas mendapat pahala. Kalau perintah kita tidak laksanakan sudah jelas kita berdosa. Apa yang harus dibaca? Bismi Rabbi. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Yang mana itu nama Tuhan? Ada 99 nama Tuhan, nama Allah. Itulah disebut Asmaul Husna. Menjadi stempel kita lapak tangan kanan dan kiri kita. Pernah kita baca 18 huruf Arab dan 81 jumlahnya 99. Di dalam diri manusia secara hakiki ada 99 nama dalam diri manusia dan sentralnya nama itu ada di jantung hati kita Allah. Kalau tidak bisa lagi kita mampu salat, tidak mampu lagi kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, tidak mampu lagi kita ucapkan, cukup kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun juga tidak mampu kita ucapkan, cukup yang terakhir Allah Muhammad. Maka itulah yang dijamin dakhatul jannah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasul akhirul kalam dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dakhatul jannah, itu dapat dikhusus langsung masuk surga. Jadi ada yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, melewati titik siratal mustaqim seperti kilat menyambar sudah sampai di tujuannya, di surga dan matanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah isinya salat. Inilah yang pertama didakwakan Rasulullah pada periode Makkah selama 13 tahun pada periode Makkah. Tetapi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai 100 orang. Belum perintah salat, puasa, zakat dan haji yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apakah yang beriman? Yang pertama mengakui syahadat ini adalah Abu Bakar sendiri dalam as-siddiq. Jadi orang yang pertama masuk Islam yang mengakui ajaran Rasulullah itulah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sendiri diberi gelar as-siddiq. Setelah itu masuklah Umar bin Khattab, masuklah Utsman bin Affan, masuklah Ali bin Abi Thalib. Ini hurufnya semua huruf namanya itu 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf, Utsman bin Affan 12 huruf, Umar bin Khattab 12 huruf, Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Luas wilayah Makkah 12.000 km. Jumlah tahun 12. Ada apa dengan mereka? Inilah rahasia yang terdapat dalam diri kita dan rahasia yang terdapat di dalam isi salat kita. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang selamat, yang tidak pernah lepas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dimanapun kita berada, di atas mobil, di atas pesawat, di atas laut, jangan pernah tinggalkan rumah kita, jangan pernah pejamkan mata kita sebelum kalimat ini keluar di ucapan kita dan diyakinkan dalam hati. Jangan sampai terakhirlah perjalanan hidup kita, jangan sampai terakhirlah tidur kita, jangan sampai terakhirlah kita injak rumah kita. Maka itulah yang selalu kita ucapkan sebelum melakukan aktivitas dalam keseharian kita. Inilah hakikat salat la
ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Lantas siapa yang dikatakan sholat? Allah bertanya, siapa itu sholat? Siapa yang dikatakan sholat itu? Itulah namanya Rasulullah. Ahmad berdiri, alif, rukuk, ha, sujud, mim. Jadi situ alif, ha, mim, dal. Ahmad ada 4 huruf, 4 gerakan di dalam sholat, dan namanya secara lahiriah dari apa itu jasadianya adalah Muhammad. Dan ketika selesai Allah hanya yang ada Muhammad, bukan Adam, bukan nabi-nabi yang lain yang setelah Allah, hanya Muhammad yang ada. Maka dikatakan di dalam kitab Qudsi, seandainya bukan karena angka Muhammad, langit dan bumi saya tidak ciptakan, bulan dan bintang saya tidak ciptakan, dan seluruh fasilitas di atas permukaan aku ini saya ciptakan itu karena angka Muhammad. Maka tidak diterima salat Jumat kalau hati tidak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah salat Maid kalau orang yang salat tidak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Masuk dalam rukun khutbah dan rukun salat Maid. Tidak diterima suatu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu kita sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat adalah zikrullah. Yang kedua, perintah yang kedua adalah diperintahkan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Setelah Rasulullah di-Isra Mi'rajkan, berapa tahun setelah diangkat menjadi Rasul? 10 tahun mendakwakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, baru Rasulullah Sallallahu Isra Mi'rajkan. Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan pada usia 50 tahun. Dan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, apa yang dia dapatkan? Adalah tamsil perjalanan. Dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ada orang yang memukul kepalanya sampai hancur. Nabi bertanya kepada Jibril, manusia apa itu ya Jibril? Kenapa dihancurkan kepalanya? Lantas itu dikembalikan semula dihancurkan lagi. Jibril menjawab, itulah tamsil gambaran umatmu nanti. Muhammad sehat jasmani rohaninya, dekat di masjid tapi berat sujud kepalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyesali dihancurkan kepalanya dengan tangannya sendiri dengan palu besi. Jemaah yang sangat dimuliakan, diperlihatkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya ada orang yang menanam padi, baru dia tanam dia langsung panen berulang sampai ratusan kali. Nabi bertanya, amalan apa yang dilakukan ini? Baru dia tanam dia sudah bisa panen dan berpanen berulang-ulang kali. Itulah gambaran umat Muhammad yang melakukan suatu amal ibadah. Dia berinfak dan bersedekah dengan ikhlas, menyumbang di masjid, menyumbang di pondok pesantren dengan ikhlas, mengajar ilmunya dengan ikhlas, semata-mata untuk meraih Allah. Itulah dilipat gandakan 700 kali lipat. Maksudnya tidak yunfikuna amwalan fi sabilillah. Itulah amal-amal yang kita lakukan dilipat gandakan berulang-ulang kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba-coba yang sama dimuliakan. Ada juga diperlihatkan mencium bau yang sangat harum. Bau apa ini ya Jibril? Inilah bau Siti Masita yang direbus oleh Raja Firaun yang rela mati bersama anaknya demi mempertahankan imannya. Itulah sehingga dia berbau harum. Dia dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia masuk di dalam wajah yang berisi minyak itu. Jadi dia tidak merasakan. Kenapa? Karena imannya, karena mempertahankan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikinya
ketika dicabut rohnya al-malakal maut, dia tidak akan pernah merasakan bagaimana itu pedihnya dicabut roh dan jasad. Inilah hakikat yang digambarkan dalam Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikatnya nikmati salat itu, maka seperti itulah nanti nikmatnya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Sungguh itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di akhir kehidupan kita, di penghujung hidup kita, inilah yang kita tidak idamkan. Kita selalu minta dalam sujud terakhir kita. Apa yang kita minta? Cukupkan rezeki ya Allah. Berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan matikan saya dengan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di akhir hayat saya. Itulah yang diucapkan ketika sujud terakhir tanpa dilazimkan, tanpa diikrarkan, hanya hati yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa lakum wa nafa'ani wa yakum fihi min ayati wa zikrihi wa taqabbal minni min tilawatihi innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'a innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.